Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai gaya antar molekul. Apa sih itu gaya antar molekul? Gaya antar molekul merupakan gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Perlu diingat bahwa ikatan kimia yang telah kita pelajari sebelumnya berbeda dengan gaya antar molekul, di mana ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik di antara atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul. Sedangkan gaya antar molekul ini merupakan gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul. Nah, pada ikatan kimia yang telah kita pelajari sebelumnya, itu terdapat ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan pada gaya antar molekul yang akan dipelajari ini, terdapat gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, contohnya seperti ini. Nah, gaya tarik-menarik antara atom oksigen dengan hidrogen dalam satu molekul ini disebut dengan ikatan kimia, tepatnya ikatan kovalen. Nah, seperti di sini pun juga sama, sedangkan gaya tarik-menarik antara atom hidrogen pada molekul H2O dengan atom oksigen pada molekul H2O yang lainnya disebut gaya antar molekul. Begitu ya perbedaan antara ikatan kimia dengan gaya antar molekul. Kemudian, gaya antar molekul ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya van der Waals. Yang kedua, ikatan hidrogen. Gaya van der Waals terdiri dari gaya dipol-dipol, gaya non-dipol-non-dipol, gaya dipol-non-dipol, gaya ion dipol, dan gaya ion non-dipol. Kemudian yang pertama kita bahas mengenai gaya van der Waals. Yang pertama kita akan membahas mengenai gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini terjadi antara molekul polar yang tarik-menarik dengan molekul polar, di mana molekul polar ini memiliki kutub parsial negatif dan positif. Akibat dari pengkutuban ini, ujung-ujung parsial positif suatu molekul mengalami tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lainnya. Contohnya yaitu gaya dipol-dipol antara molekul polar H2S, di mana atom hidrogen dari H2S ini mempunyai kutub positif, sedangkan atom S ini mempunyai kutub negatif. Nah, kemudian gaya tarik-menarik antara hidrogen yang mempunyai kutub positif pada molekul H2S ini dengan atom S yang mempunyai kutub negatif pada molekul H2S yang lainnya, inilah yang disebut gaya dipol-dipol. Kemudian yang kedua yaitu gaya dipol-non-dipol. Gaya dipol-non-dipol ini terjadi antara molekul polar yang tarik-menarik dengan molekul non-polar. Nah, molekul polar itu memiliki kutub parsial negatif dan positif, akan tetapi molekul non-polar tidak mempunyai kutub. Nah, molekul polar yang mempunyai kutub itu akan menginduksi molekul non-polar sehingga berubah menjadi dipol sesaat. Oleh karena itu,
gaya dipol non-dipol ini disebut juga dengan gaya dipol sesaat. Contohnya yaitu pada gaya molekul H2S yaitu yang bersifat polar dengan molekul CO2 yang bersifat non-polar. Di mana pada molekul H2S ini atom H mempunyai kutub positif, sedangkan atom S pada molekul H2S ini mempunyai kutub negatif. Nah, gaya atau tarik-menarik antara atom hidrogen pada molekul H2S ini akan menginduksi molekul nonpolar sehingga atom O pada molekul CO2 ini yang bersifat polar mempunyai kutub negatif. Inilah yang dinamakan dengan gaya dipol non-dipol atau gaya dipol sesaat. Jadi, molekul nonpolar ini mempunyai kutub negatif atau positif sesaat ketika molekul nonpolar ini diinduksi oleh molekul polar. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu gaya non-dipol, di mana gaya ini terjadi antara tarik-menarik molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Nah, gaya tarik sementara antar molekul nonpolar ini terjadi karena pergeseran elektron. Dalam molekul nonpolar, elektron dapat berkumpul dalam satu daerah yang menghasilkan dipol sementara. Kemudian, dipol sementara itu akan mengimbas molekul lain di dekatnya sehingga menjadi dipol sementara juga. Oleh karena itu, gaya non-dipol ini disebut juga dengan gaya London. Contohnya yaitu interaksi antar molekul CO2. Molekul CO2 ini merupakan molekul non-polar. Nah, kita masih ingat ya bahwa pada elektron pada suatu atom mengalami pergerakan pada suatu orbital. Pergerakan atau perpindahan elektron pada suatu atom dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron pada suatu atom, sehingga molekul ini mempunyai kutub negatif atau atom itu mempunyai kutub negatif. Contohnya yaitu ketika atom O ini ada elektron yang mengelilingi atom O. Nah, ketika elektron ini dalam satu tempat seperti ini, dia akan bermuatan negatif menjadi dipol sementara. Nah, ketika molekul CO2 itu telah menjadi dipol sementara dan mengimbas molekul lainnya yaitu CO2 ini, atom O pada CO2 ini dia akan menjadi kutub positif. Inilah yang disebut dengan gaya non-dipol atau gaya London. Seperti ini. Jadi awalnya CO2 tidak mempunyai kutub. Gimana bisa CO2 mempunyai kutub? Yaitu dengan cara elektron yang mengelilingi O ini, dia bergerak mengelilingi. Nah, ketika elektronnya itu dalam satu tempat, dia akan bermuatan negatif. Nah, ketika dia menjadi bermuatan negatif atau kutub negatif, maka dia menjadi dipol sementara. Ketika jadi dipol sementara dan mengimbas molekul lainnya, maka yang diimbas akan menjadi kutub positif. Inilah yang disebut dengan gaya non-dipol. Seperti itu. Selanjutnya yaitu gaya ion dipol. Terjadi antara ion yang tarik-menarik dengan molekul polar. Nah, ion negatif atau anion akan terjadi tarik-menarik pada kutub positif dari molekul polar.
begitu juga dengan ion positif atau kation akan terjadi tarik-menarik pada kutub negatif dari molekul polar. Nah, contohnya pada ion atau anion imin dengan molekul polar yaitu H2S, di mana hidrogen, di mana S pada molekul H2S ini dia mempunyai kutub parsial negatif, sedangkan hidrogen mempunyai kutub parsial positif. Nah, kemudian ion negatif ini akan terjadi tarik-menarik dengan kutub positif dari molekul polar. Nah, inilah yang disebut dengan gaya ion dipol. Selanjutnya yaitu gaya ion non-dipol. Terjadi antara ion dengan molekul non-polar yang tarik-menarik. Nah, kemudian jika ion dari senyawa ion berdekatan dengan molekul nonpolar, maka ion tersebut dapat menginduksi molekul nonpolar membentuk dipol sementara. Sehingga gaya ion non-dipol ini disebut juga dengan gaya ion dipol terinduksi. Contohnya yaitu antara ion imin dengan molekul nonpolar yaitu CO2. Nah, ketika ion imin ini menginduksi molekul nonpolar, maka molekul nonpolar ini yaitu CO2 akan menjadi dipol sementara, sehingga atom yang terinduksi ini dia yaitu oksigen, dia akan bermuatan positif. Nah, gaya inilah yang disebut gaya ion non-dipol. Jadi karena ion negatif menginduksi molekul nonpolar, maka molekul nonpolar itu membentuk suatu dipol sementara dan terbentuk kutub parsial positif pada atom O di molekul CO2. Selanjutnya yaitu mengenai ikatan hidrogen. Apa sih itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan molekul lain yang mempunyai atom dengan keelektronegatifan tinggi, yaitu pada atom F, O, dan N. Nah, contohnya yaitu interaksi antara molekul H2O. Nah, di sini atom hidrogen pada molekul H2O akan terjadi tarik-menarik dengan atom oksigen dari molekul H2O lainnya. Inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Seperti ini ya. Nah, kemudian pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisik senyawa. Yang pertama yaitu titik didih dan titik leleh. Di sini ada grafik titik didih suatu senyawa hidrida. Nah, di sini menyatakan bahwa semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Nah, kekuatan gaya antar molekul seperti ini, di mana ikatan hidrogen lebih kuat dari gaya dipol-dipol, lebih kuat dari gaya ion dipol, lebih kuat dari gaya ion dipol tereduksi, lebih kuat dari gaya dipol-dipol tereduksi, dan lebih kuat dari gaya Landen. Nah, di sini kemudian semakin besar MR atau massa molekul relatif, maka gaya antar molekul semakin besar. Akibatnya, titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Kita bisa melihat ya, bahwa di sini ada titik didih senyawa hidrida. Pada senyawa hidrida ini, dia pada golongan 4A. Hidrida 4A. Pada di sini terjadi kenaikan titik didih karena dalam satu golongan
HR-nya semakin dari atas ke bawah semakin besar, sehingga titik didihnya semakin besar dari atas ke bawah, jadi semakin besar. Nah, kemudian akan tetapi pada golongan 5A, 6A, dan 7A ini dia berbeda. Kenapa berbeda? Karena pada H2O, HF, dan NH3 ini terdapat ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling kuat dibandingkan gaya antar molekul lainnya, sehingga titik didihnya paling kuat. Nah, kemudian selanjutnya, untuk yang lainnya terjadi kenaikan ya secara teratur. Nah, seperti itu. Pengaruh titik didih dan titik leleh terhadap gaya antar molekul. Pengaruh gaya antar molekul terhadap titik didih dan titik leleh. Selanjutnya, yaitu kekentalan. Nah, di sini semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin kental senyawanya. Selanjutnya pengaruhnya yaitu terhadap bentuk permukaan cairan. Nah, seperti ini bentuknya ada yang cekung dan ada yang cembung. Kok bisa sih ada yang cekung dan cembung? Hal ini dijelaskan terhadap gaya antar molekul, di mana interaksi antar molekul yang berbeda, yaitu interaksi cairan dengan wadah yang ditempati, disebut adesi. Sedangkan interaksi antara molekul yang sama, yaitu interaksi antar molekul cairan, disebut gaya kohesi. Nah, jika gaya adesi lebih kuat daripada gaya kohesi, maka permukaan cairan berbentuk cekung. Sebaliknya, jika gaya kohesi lebih kuat daripada gaya adesi, maka permukaan cairan berbentuk cembung. Seperti ini. Adesi lebih kuat dari kohesi akan cekung, dan kohesi lebih besar dari adesi akan cembung. Nah, sekian penjelasan mengenai gaya antar molekul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.